Rasakan pembalasan dendamku. Aku akan memotong masa depanmu agar tak ada lagi korban yang lain. Nurul memotong punya Pak Arya dengan penuh amarah. Ini adalah dendamnya. Wah, sayang, kok aku mual ya? Bukan jijik, ini kayaknya aku sakit. Perkenalkan, namaku Nurul. Saat ini aku berusia 17 tahun dan sedang duduk di bangku kelas 2 SMA. Hari itu adalah hari yang tak pernah aku lupakan seumur hidup, sebab hari itu adalah awal dari sebuah malapetaka. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan membagikan nilai hasil dari ujian kenaikan kelas kalian. Tapi maaf, ada satu anak yang tidak lulus di ujian ini. Resikonya adalah anak ini tidak bisa naik kelas. Bapak sebutkan lulus atau tidaknya ya. Arnold Sobari, lulus. Burhan Jackson, lulus. Gita si pencari cinta sejati, lulus. Hamid Hamidun, lulus. Terakhir, Nurul Permata Berlian, tidak lulus. Hah? Apa? Tidak mungkin. Nurul, harap temui saya setelah ini di kantor untuk membicarakan nilaimu ya. Iya Pak. Baik anak-anak, kelas saya tutup. Sampai jumpa lagi. Nurul, sayangku, kamu kenapa? Kok kamu bisa tidak lulus di ujian Pak Arya? Nggak tahu sayang. Padahal di hari ujian itu aku udah belajar mati-matian. Aku yakin banget kok kalau aku nggak mungkin nggak lulus. Arnold, tolong aku. Aku nggak mau kalau aku nggak lulus. Orang tua aku pasti marah besar. Tolongin aku, Arnold. Sayang, udah nggak usah nangis ya. Tadi Pak Arya kan bilang untuk temuin dia. Mungkin dia ingin memberikan solusi ke kamu. Iya sayang. Sampai ketemu lagi ya. Aku mau bertemu dengan Pak Arya dulu ya di kantor. Selamat sore Pak Arya. Saya Nurul, ingin bicara yang tadi Bapak bilang mengenai nilai saya yang tidak lulus Pak. Oh Nurul, iya ini nilai kamu tidak memenuhi KKM. Kamu bisa-bisa tidak lulus loh. Tapi Bapak punya solusi untuk kamu. Kamu datang saja ya ke rumah Bapak malam ini. Sekalian saya mau koreksi nilai kelas lain. Nanti Bapak beritahu di sana. Baik Pak, saya tinggal ya Pak. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku saat itu pergi sendirian untuk menemui Pak Arya di rumahnya. Aku masuk ke dalam dan betapa terkejutnya aku. Ternyata Pak Arya hanya tinggal sendirian di rumah ini. Pak, Bapak tinggal sendirian di rumah ini? Iya Nur, Bapak sendirian karena Bapak belum nikah. Kenapa Nur? Kamu takut? Jujur Pak, saya takut. Gak enak dilihat tetangga. Oh, gak usah takut Nur. Kamu bukan siswi pertama yang datang ke rumah Bapak. Sudah banyak sebelumnya yang datang untuk membicarakan perihal nilai. Iya Pak, jadi bagaimana solusi untuk nilai saya Pak? Hehe, kamu kalau mau lulus dan naik kelas, harus mau itu sama saya Nur. Mau apa ya Pak? Praktek biologi. Hah? Bapak gila ya? Gak mau lah saya. Ya udah kalau gitu, kamu saya nyatakan tidak lulus di pelajaran saya. Silakan pulang. Pak, tolonglah. Saya nggak mau bikin orang tua saya kecewa. Tolong bantu saya, Pak. Saya beri kamu pilihan. Kalau kamu mau silakan masuk ke pintu sebelah kiri. Itu kamar saya. Kalau tidak mau silakan pilih pintu sebelah kanan dan keluar dari rumah ini. Aku benar-benar bimbang malam itu. Seakan hidupku dan matiku ditentukan saat itu juga. Akhirnya, aku memilih pintu sebelah kanan dan bodoh amatlah. Tapi kakiku terasa berat sekali untuk pulang. Aku tak mau orang tuaku marah besar kepadaku karena tidak naik kelas. Hingga akhirnya aku memilih pintu sebelah kiri. Hehehe. Selamat Nurul, kamu lulus mata pelajaran saya. Halo sayang, gimana hasilnya semalam? Kamu bisa lulus dan naik kelas kan? Sayang, jawab pertanyaanku. Kenapa kamu malah melamun dan diam saja? Sayang, Pak Arya telah memaksaku melakukan itu semalam. Hah? Gila? Kenapa dibawakan itu? Aku nggak tahu sayang, pikiranku semalam kacau banget. Dia memberi dua pilihan, melakukan itu bersama dia atau aku tidak bisa naik kelas. Aku nggak mau ngecewain orang tua aku dan aku terpaksa melakukan itu sayang. Enggak,
Ini nggak bisa dibiarin. Ayo kita lapor ke orang tuamu dan laporkan Pak Arya ke polisi. Jangan, Pak Arya telah merekam dan memfoto seluruh kegiatan bejat itu semalam. Katanya, kalau aku lapor ke siapapun, dia tidak akan segan menyebar foto diriku. Hidupku akan hancur jika itu tersebar. Sialan lu Arya, lihat aja, lu harus membayar apa yang sudah lu lakuin ke pacar gua. Setelah mengetahui kalau pacarku dipaksa oleh Pak Arya, emosiku meledak-ledak. Amarahku mendidih. Kemarahanku ibarat gunung api yang segera meletus. Tapi, aku harus bisa menahan semua itu. Aku harus tenang dalam menjalankan rencanaku. Malam itu, diam-diam aku mematai Pak Arya. Mengejutkannya, ada seorang siswi yang kalau tidak salah, dia adalah adik kelasku. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantunya. Jika aku ketahuan, bisa saja aku diteriaki maling oleh Pak Arya. Aku melihat dengan jelas siswi itu dibawa ke kamar oleh Pak Arya, dan pastinya dipaksa untuk melakukan itu. Aku yakin sudah banyak siswi yang menjadi korban dan tidak berani melapor. Arya, kau memang biadab. Arya, kau lebih hina dari seekor binatang. Cara apa yang bisa kulakukan agar Arya menyesali perbuatannya ya? Kalau aku lapor polisi, semua aib pacarku pasti akan tersebar, dan aku tak ingin itu terjadi. Oh iya, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Nurul sayang, aku sudah punya rencana matang untuk memberi Arya pelajaran yang akan ia sesali seumur hidupnya. Aku jamin dia akan benar-benar bertaubat setelah ini. Rencana apa sayang? Rencana ini akan dimulai minggu depan. Tepat saat dimana Arya akan mengajar di kelas ini lagi di jam terakhir sebelum pulang. Jadi begini rencananya. Singkat cerita, minggu telah berganti. Hari di mana Pak Arya mengajar telah tiba. Anak-anak, sebelum pulang, saya doakan semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, saya ucapkan selamat untuk Nurul yang sudah lulus dalam ujian saya. Minggu kemarin saya sudah memberikan kemudahan kepada dia agar lulus. Iya kan Nurul? Iya Pak. Najis, dasar guru iblis. Lihat aja lu abis ini. Ya anak-anak, itulah saya. Saya baik hati dan tak tega membiarkan kalian tidak lulus. Sampai jumpa di lain hari. Pak, bisa saya bicara sebentar? Ada apa Nur? Tapi saya nggak enak ngasih taunya karena masih banyak teman-teman yang lain. Bapak bisa nunggu sebentar sampai teman-teman pulang? Oh iya Nur, gak apa-apa. Teman-teman pulang dan meninggalkan kelas. Hanya ada Pak Arya dan Nurul di dalam. Jadi, kamu mau bicara apa Nur? Pak, saya mau. Hah? Baru kali ini ada siswi yang minta lagi. Ayo kita ke rumah Nur. Mau balas dendam Pak. Hah? Siapa ini? Aku kok jadi mengantuk. Rasakan pembalasan dendamku. Aku akan memotong masa depanmu agar tak ada lagi korban yang lain. Nurul memotong punya Pak Arya dengan penuh amarah. Ini adalah dendamnya. Sayang, kok aku mual ya? Bukan jijik, ini kayaknya aku sakit. Setelah pembalasan dendam itu, Pak Arya sepertinya sadar bahwa semua yang dilakukannya itu salah. Ia berhenti melakukan tindakan kejinya tersebut karena memang ia tak mampu lagi melakukan itu. Tapi dampak perbuatan itu belum usai. Aku yang mual-mual mencoba untuk membeli tes pack dan ternyata aku hamil. Tidak lain dan tidak bukan, sekarang aku mengandung anak dari Pak Arya, guru yang sudah memaksaku. Sayang, aku hamil. Ini semua gara-gara Pak Arya. Gimana ini sayang? Arya, ini semua ulahmu. Kita hilangkan saja kandunganmu itu. Kamu menyuruhku jadi pembunuh. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan? Sayang, aku harusnya cerita ini ke orang tua aku. Mereka pasti punya jalan keluarnya. Iya sayang, aku tunggu kabarnya ya. Ayah, aku hamil. Hah? Siapa yang menghamilimu? Arnold, ayah bilang apa? Jangan pacaran kelewat batas. Bukan ayah, Pak Arya, guruku di sekolah yang sudah menghamiliku. Aku menceritakan detail semua yang terjadi kepada ayahku. Ayah begitu emosi, tapi di sisi lain dia juga bingung. Nurul, menghilangkan kandungan adalah dosa besar. Kita tidak bisa melakukan itu. Tapi di sisi lain harus ada yang menafkahi kamu dan membesarkan anak itu. Jadi mau tidak mau, kamu harus menikah dengan Arya segera agar anak itu bisa mempunyai ayah. Hah? Apa? Enggak mau aku ayah. Enggak ada jalan lain Nurul. Itu satu-satunya jalan. Aku harus beritahu apa ke Arnold pacarku ayah? Sekarang kamu ikut ayah ke rumah Pak Arya. Hei, biadab,
Kamu yang telah menghamili anakku. Kau harus bertanggung jawab. Nikahi anakku sekarang. Iya Pak, saya akan tanggung jawab. Saya akan menikahi anak Bapak. Kebetulan saya ada teman di KUA, jadi besok bisa langsung diurus menikah Pak. Cepat, sebelum saya berubah pikiran dan bisa saja menghabisi nyawamu. Semua terjadi begitu cepat. Aku sendiri bahkan sulit mencerna ini. Esok hari yang harusnya aku berangkat sekolah, aku malah menikah dengan guruku sendiri. Arnold pacarku, aku sama sekali tidak tahu harus mengabari dia apa. Dia tak tahu tentang pernikahan ini. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau, Saudara Arya bin Herman, dengan anak saya yang bernama Nurul Permata Berlian, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Nurul Permata Berlian binti Suparjo dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? Sah? Sah. Aduh, si sayang kemana ya? Apa dia sakit? Hari ini dia gak masuk sekolah. HP-nya juga gak aktif pas dihubungin. Aku juga menantikan kabar mau diapakan anak di dalam kandungannya. Apa aku harus ke rumahnya ya? Iya deh, aku ke rumahnya aja. Assalamualaikum. Om, Nurulnya ada gak? Waalaikumsalam. Waduh, Arnold ya? Nurulnya gak ada. Dia barusan keluar tadi. Nurul, kamu ngapain sama si binatang ini? Hah? Arnold? Sepertinya aku yang harus memberitahu kabar ini. Arnold, maaf nak. Hari ini Nurul tidak masuk ke sekolah karena dia melaksanakan pernikahan. Sekarang saya telah sah menjadi suami Nurul. Maaf Arnold, aku nggak tahu harus gimana. Nurul, gak apa-apa kok. Aku kuat, aku rela. Selamat bahagia bersamanya. Lupakan aku yang hanya sekedar singgah dan kau sakiti. Aku pamit.